Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kala Senja. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar dan berdiskusi tentang apa-apa saja mengenai hal-hal gaib. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini juga sebenarnya saya pengen mereaksikan beberapa komentar-komentar dari video saya yang ada di Malam Mencekam. Karena setelah saya lihat ternyata banyak pertanyaan, banyak istilahnya komentar-komentar yang memang bagus untuk kita bahas. Nah, untuk itu mari kita bahas, dan mana video di Malam Mencekamnya bisa kita tampilkan. Ini dia videonya. Cuman makanannya seperti nasi campur, ayam goreng seperti itu, ternyata langsung meledak itu, Mang. Maksudnya langsung laris, kata Mbak Yanti itu. Itu saya jualan itu cuman 3 jam masa itu. Jin ular perempuan yang seperti, maaf ya, seperti Medusa penggambarannya gitu. Rambutnya ular semua, badannya ular, tapi kepalanya manusia. Dia sudah membuat perjanjian dengan saya ketika dia menjadi seorang tenaga kerja di luar negeri. Dari mana? Kulah Yaman. Jadi ada pusaka-pusaka yang memang dari orang tuanya Mbak Yanti. Ketika saya lihat, ada keris 1, 2, 3, 4, kemudian ada buaya yang kayu berbentuk buaya, banyak banget ini kan jimat-jimatnya gini. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini sengaja saya ngerekamannya santai aja ya. Kita take videonya santai dan bukan di kafe, bukan di studio, tapi ini di depan rumah saya sendiri. Dan yang penting kita bisa belajar bareng di sini tentang hal-hal yang memang dianggap tabu ya, ataupun hal-hal yang memang dianggap ini bener apa enggak dari beberapa pertanyaan komentar di bawah. Nah, untuk itu kita langsung saja. Pertanyaan pertama saya ambil dari komentar yang di video saya yang di Malam Mencekam itu. Ini ada dari pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke statement kali ya. Ada dari Vira FR 1127. Katanya disaranin jangan nonton horor kalau lagi hamil, tapi kalau narsumnya Pak Sarip kepengen aja nonton terus, bismillah, nggak apa-apa lah ya. Nah, dalam hal ini kan emang kalau orang hamil nggak boleh nonton horor gitu, boleh-boleh aja, cuman jangan sampai ke bawah-bawah mimpi atau berlebihan ya. Nonton horor boleh untuk bahan edukasi ataupun ya hanya untuk hiburan gitu, tapi kalau diambil sampai mitosnya kemudian ditelan mentah-mentah tanpa harus kita tahu dasar hukum atau dalilnya, kalau bisa jangan. Takutnya apa, nanti malah ke bawah-bawah mimpi, malah parno gitu, tanda kutip ya. Jadi boleh nggak sih orang hamil nonton horor gitu? Boleh banget. Apalagi nonton Malam Mencekam dan di Kala Senja, itu boleh banget. Pertanyaan yang kedua dari @winardi7086. Emang pesugihan bisa diputus aneh-aneh aja? Nah, ini kan sekarang gini, yang perlu kita breakdown adalah pesugihan itu apa sih sebenarnya, ya kan? Pesugihan itu konsepsinya seperti apa? Sebenarnya dalam Islam pesugihan itu ada atau enggak? Ada. Pernah saya jelaskan juga di video saya di Malam Mencekam. Pesugihan itu dalilnya ada. Kurang lebih ini dalilnya. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Nah,
pesugihan itu bisa diputus atau enggak? Jelas bisa, karena secara konsepsi yang namanya pesugihan itu adalah bentuk kerjasama antara manusia dengan bangsa jin. Nah, ketika pesugihan itu yang diajak siapa sih? Jin dong, nggak mungkin malaikat kan ya. Pesugihan itu bisa diputus atau nggak? Bisa, karena di dalam konsepsi pesugihan itu ada yang namanya perjanjian, dan perjanjian ini bisa diputus dengan apa? Yang pertama tentu dengan izin Allah, terus yang kedua dengan metode. Dalam hal ini saya pribadi menggunakan metode ruqyah syariah yang memang diajarkan oleh ustadz saya, diajarkan oleh guru-guru saya, dan memang banyak ulama-ulama yang expert gitu loh, maksudnya ulama-ulama yang concern di bidang ruqyah ini. Jadi pertanyaannya, emang pesugihan bisa diputus? Ya bisa, insya Allah. Yang penting orang yang melakukan pesugihannya bener-bener taubat. Orang yang melakukan pesugihannya bener-bener tahu, sadar diri bahwa oh ya saya salah gitu loh. Tapi jangan ngarep ya, maksudnya jangan sampai ada asumsi ya udah kalau gitu pesugihan aja deh, nanti kalau pengen diputus tinggal hubungin Kang Sarip. Nggak gitu juga urusannya. Kalau sudah tahu yang namanya pesugihan itu jelas jatuhnya ke syirik ya. Apapun alasannya memang tidak dibolehkan. Walaupun sedang gelap mata ataupun kepepet, jangan lari ke situ dulu, karena pesugihan itu jatuhnya sudah ke dalam kesyirikan atau menduakan Allah Ta'ala. Jadi nggak usah kepikiran untuk melakukan pesugihan. Dan memang zaman sekarang pun nemu pesugihan yang benar tuh susah. Dari beberapa narsum yang pernah saya temui ya, narasumber bahkan sekarang menjadi teman-teman saya di Malam Mencekam itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Jadi kalau pengen pesugihan ya masih mending kerja. Kalau susah dapat kerjanya, berarti ada masalah hubungan kita sebagai manusia dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Makanya dikasih kesulitan gitu sama Allah. Next, berikutnya. Dari Kenji apa ini? Dari Kenji Kena Dresanji 2728. Nah, kata guru saya, Qorin itu jin kembaran kita, manusia, yang tingkah lakunya sama persis dengan kita. Jadi setiap manusia melahirkan jin juga atau melahirkan Qorin. Bedanya manusia meninggal kalau Qorin itu ditangguhkan meninggalnya sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau ada orang meninggal terus katanya gentayangan, sebenarnya itu Qorinnya. Nah ini bagus nih, cuman ada beberapa yang keliru. Kayak yang pertama, mungkin kata guru saya Qorin itu kembaran kita manusia, itu betul. Yang tingkah lakunya sama persis dengan kita, itu juga betul. Jadi setiap manusia melahirkan jin. Maksudnya ketika manusia lahir itu langsung ditempeli bangsa jin, itu betul. Namanya Qorin. Bedanya manusia meninggal kalau Qorin itu ditangguhkan meninggalnya sampai hari kiamat. Nah ini yang keliru ya. Satu-satunya jenis jin yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat itu cuma iblis. Iblis laknatullah, atau nama lainnya adalah Azazil. Kalau Qorin itu sama dengan jin-jin lain, meninggalnya nggak nyampe nunggu hari kiamat gitu. Karena secara dalil memang yang jin satu-satunya jin yang ditangguhkan umurnya adalah hanya iblis. Selain itu mati semua, meninggal sama seperti manusia. Nah kalau ditanya lebih jelas lagi Qorin itu apa, saya buka contekan dulu. Nah contekan ini saya ambil dari kitabnya salah satu guru saya, namanya Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sasaki. Ini bukunya, ini setebal ini ya, ada 1200 lembar lebih. Jadi saya akan membahas tentang apa itu Qorin ya. Qorin ini, nah ini dia, saya pakai dalil ya, dalil Qur'annya itu Qorin itu terdapat di surah Al-Qaf ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai manusia berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan
tetapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dinyatakan bahwa Ibnu Abbas, Qatadah, dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia dalam menuju kesesatan. Itu terdapat di tafsir Ibnu Katsir. Jadi buat teman-teman yang ditanya korin itu apa? Sebenarnya gini, dalam tubuh manusia itu korinnya ada dua. Yang pertama itu dari malaikat, yang kedua itu dari setan, dari bangsa jin itu. Nah, malaikat itu, korin dari malaikat itu tugasnya adalah untuk membuat kita melakukan ketaatan. Jadi memang ketika manusia awal lahir gitu kan, langsung ditempeli oleh dua korin, bukan satu tapi dua. Yang pertama dari korin malaikat, terus yang kedua adalah korin dari bangsa jin dan setan. Dan mereka itu punya tugasnya masing-masing tuh. Yang pertama malaikat itu tugasnya untuk menggiring kita ke dalam kebaikan gitu kan, untuk beribadah, takwa kepada Allah. Nah, terus yang kedua, korin dari bangsa jin, setan, itu lebih mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan, seperti membisikkan untuk melakukan mudorot ataupun melakukan kejahatan. Itu adalah dari bangsa jin atau setan. Nah, dalam hal ini kisah saya yang tadi itu menjelaskan bahwa Mbak Yantinya ketika melakukan pesugihan di Kulah Yaman, yang katanya pesugihan di Kulah Yaman, itu ketika keluar dari pintu gerbang Mekah, itu memang sudah ditunggu tuh sama jin-jin kafir ya, jin-jin fasik yang ada di pintu gerbang Mekah. Kenapa nunggunya di luar? Karena jin kafir, jin fasik itu nggak bisa masuk ke dalam tanah haram, ataupun dalam hal ini Mekah dan Madinah. Dalilnya jelas, ada gitu. Kelak ketika nanti Dajjal turun, Dajjal itu akan menguasai seluruh dunia, tetapi tidak dengan dua kota itu, Mekah dan Madinah. Kalau Dajjal aja nggak bisa masuk gitu kan, apalagi cuman ya sekedar jin-jin yang pesugihan ataupun jin-jin yang ecek-ecek lah gitu. Jelas mereka nggak bisa masuk, dan mereka nunggunya tuh di depan pintu gerbang Mekah. Ketika kasusnya tadi yang Mbak Yanti keluar dari pintu Mekah, pintu gerbang Mekah maksudnya, maka korin yang ada dalam tubuhnya Mbak Yanti, apalagi Mbak Yanti juga punya jin nasab, itu menginformasikan ke jin-jin yang ada di sekitar itu bahwa orang ini telah melakukan ritual yang dianggap bisa menjadi pesugihan gitu. Akhirnya dari situlah terjalin kerjasama dan sampai selesai gitu. Ya, teman-teman nanti bisa lihat, cek lagi di YouTube-nya Moral Hudam. Nah, kemudian apakah korin meninggalnya nanti ditangguhkan sampai hari kiamat? Enggak. Tadi saya bilang satu-satunya jin, bangsa jin yang meninggalnya ditangguhkan sampai hari kiamat itu ya cuman iblis. Selebihnya itu meninggal. Mungkin itu ya. Kemudian next, pertanyaan selanjutnya. Mas Arif, Diani Sulistio Diani 2933. Sambil ngopi nggak apa-apa ya? Bismillah. Biar fokus. Mas Arif, saya sering mimpi. Sepertinya pernah kesini. Perut juga sering sakit. Kemudian juga sering mimpi ketemu orang tua yang sudah meninggal. Dulu sering mimpi ketemu ular. Kalau itu termasuk jin nasab. Saya harus bagaimana? Nah, untuk Mbak Diani Sulistio, kalau gini, mimpi ketemu orang meninggal atau orang tua yang sudah meninggal, itu bisa jadi ada dua juga faktornya. Tapi kalau intensitasnya seringnya, maksudnya kalau cuma satu kali ataupun cuma 2 kali, ya kita anggap itu bunga tidur lah ya. Tapi kalau memang misalkan intensitasnya sering, dalam 1 minggu itu bisa sampai 4-5 kali, nah kemungkinan itu faktornya ada 2. Yang pertama memang ada istilahnya ada pesan atau ada uzur yang perlu disampaikan. Karena memang orang yang sudah meninggal itu bisa masuk ke dalam mimpinya sanak keluarganya. Dalilnya juga ada. Di zaman Rasulullah dulu
ketika salah satu sahabat Rasulullah punya hutang dan beliau meninggal jihad, kemudian ruhnya yang sudah meninggal itu datang dan menginformasikan ke salah satu sahabat Rasulullah yang lain untuk mengambilkan hartanya dan untuk membayarkan hutangnya. Itu bisa datang. Tapi jelas atas izin Allah. Tapi yang jadi concern adalah hanya untuk itu gitu loh. Hanya untuk menyampaikan wasiat yang memang hutang itu kan sampai nanti ketika di hari pembalasan harus tetap dibayar gitu. Akhirnya pada kejadian itu hanya untuk menyampaikan bahwa saya ini punya hutang, di bawah tumpukan ini ada harta saya, silahkan jual dan untuk dibayarkan hutang saya. Hanya itu. Jadi dari dalil itu, dari hadis itu diasumsikan bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu bisa datang ke anaknya ataupun siapapun yang memang punya tujuan gitu loh. Tapi kalau sering intensitasnya ataupun orang tua datang mimpi ketika seminggu sampai 4-5 kali, kemungkinan itu perlu diwaspadai ya. Yang ditakutkan adalah bangsa jin yang sengaja untuk menipu kita supaya seolah-olah itu datangnya dari orang tua padahal bukan. Harus bagaimana? Ya harus bertakwa kepada Allah, kemudian lakukan sunnah-sunnah ataupun amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah ketika ingin tidur. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah di selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Kang Syarif tolong kasih tahu amalan-amalan yang bagus buat nolak santet atau hal-hal negatif lainnya. Oke, yang pertama jelas, perbaiki ibadahnya, kualitas ibadah kita dengan Allah, sholat tepat waktu, dan perbanyak kegiatan sunnah. Kayak zikir pagi petang, kemudian sholat sunnah, puasa Senin Kemis. Karena gini, jin atau setan itu nggak suka dengan orang-orang yang sering mengamalkan sunnah. Kemudian juga perbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa membentengi kita. Jadi nggak punya amalan-amalan khusus untuk secara di luar Islam ya. Saya nggak paham soal itu agar bisa tertolak, itu nggak bisa. Tapi kalau secara Islam, perbanyak amalan sunnah yang memang sudah ditentukan oleh Rasulullah dengan dalil yang sahih, itu akan membuat bangsa jin itu atau santet ataupun teluh bisa terhindar insya Allah. Kemudian selanjutnya, buat Mas Syarif, kenapa peruqyah tidak boleh terpancing emosinya? Jelas nggak boleh. Kalau peruqyah terpancing emosinya nanti bisa berantem beneran gitu. Dan orang emosi itu temannya setan. Ya kali kita lagi ngeluarin setan, malah kita ikut emosi, jadi kitanya ikut kesetanan. Jelas nggak boleh. Jadi kalau seorang peruqyah harus tetap bisa menjaga kontur hatinya, situasi hatinya supaya tidak terikut terpancing. Walaupun kadang setan juga mancing-mancing peruqyah ketika mengeksekusi seseorang. Nah, yang terakhir nih, Mas Syarif kalau boleh tanya, jika pakai rajah, apakah tidak apa-apa? Tidak boleh. Petot, nggak boleh. Apapun alasannya nggak boleh. Rajah itu apa? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Ada bahasan khusus tentang hal itu. Nah, ada lagi yang terakhir tapi nanti kita bahas lagi deh. Kayaknya mungkin itu saja karena waktunya juga sudah limit. Silahkan tinggalkan komentar, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.